Seperti yang dia katakan di dalam Lukas 16 ayat 17, lebih mudah bagi langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Tidak akan ada perubahan sama sekali sampai itu tergenapi. Bahkan satu yod di dalam bahasa Ibrani atau iota di dalam bahasa Yunani yang sama dengan titik, satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan hilang. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada serial episode yang ke-17 di dalam perenungan kitab Matius dengan tema Yesus dan Hukum Taurat. Saya akan bacakan untuk kita semua pembacaan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari kitab Matius 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Sampai saat ini, Yesus telah menggambarkan warga negara dari kerajaan surga. Karakter dan kebahagiaan mereka sudah kita bahas pada episode-episode yang lalu. Bagaimana episode yang kemarin adalah pengaruh mereka di dunia sebagai garam dan terang dunia. Bagian selanjutnya merinci kebenaran kerajaan surga, perilaku kebenaran yang Yesus harapkan dari para murid-muridnya, berbeda dengan kebenaran para ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus mulai dengan mengoreksi kesan salah yang mungkin dimiliki beberapa orang, hubungannya dengan hukum Musa dan para nabi. Apakah dia datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi? Apakah ajarannya bertentangan dengan hukum Taurat dan para nabi? Dalam Matius 5 ayat 17-19 kita menemukan jawabannya untuk pertanyaan semacam ini. Pertama yang kita observasi adalah bahwa Yesus tidak akan meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Beberapa orang mungkin berpikir Yesus bermaksud untuk meniadakan hukum Taurat, bahwa kedatangan dan ajarannya akan menghormati hukum lama di dalam cahaya negatif. Nah, untuk ungkapan meniadakan secara harafiah berarti benar-benar menghancurkan, untuk menggulingkan sepenuhnya, tidak dipakai lagi. Tujuan Yesus adalah untuk menggenapi hukum Taurat dan hukum para nabi. Karena mereka menubuatkan kedatangan Mesias ataupun Kristus, ada sekitar 330 nubuatan tentang Kristus ditemukan di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Demikian salah satu nubuatan di dalam kitab Taurat dari Ulangan 18 ayatnya yang ke-15.
Mereka menubuatkan kedatangan kerajaan Allah, yakni para nabi. Mari kita lihat di dalam nubuatan Nabi Daniel pasal 2 ayat 44. Pada zaman raja-raja itulah Allah semesta langit akan menegakkan suatu kerajaan yang tidak akan binasa selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghancurkannya, tetapi kerajaan itu akan tetap kekal selama-lamanya. Kita sudah melihat bahwa baik dari kitab hukum Taurat dan kitab para nabi sudah mengkonfirmasi bahwa kedatangan Yesus Kristus itu bukan meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya, bahwa nilai kerajaan dan kerajaan surga yang dibawa oleh Yesus itu adalah kokoh, kekal, berlaku selama-lamanya. Yesus memproklamirkan penggenapan nubuatan itu sekarang. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Bisa kita cek di dalam Markus 1 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Karena mereka juga menubuatkan pembentukan perjanjian yang baru untuk umat Allah, seperti yang kita baca di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. "Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Bahwa Yesus membawa perjanjian baru ini dikonfirmasi, tetapi sekarang Ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena Ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab Ia menegur mereka ketika Ia berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan Aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku, sebab Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka." Oleh karena Ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ibrani 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Sampai hukum Taurat dan kitab para nabi digenapi, Yesus mengajarkan bahwa hukum Taurat akan menjadi permanen seperti langit dan bumi. Seperti yang Dia katakan di dalam Lukas 16 ayat 17, "Lebih mudah bagi langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal." Tidak akan ada perubahan sama sekali sampai itu tergenapi. Bahkan satu yod di dalam bahasa Ibrani atau iota di dalam bahasa Yunani yang sama dengan titik, satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan hilang. Perlakuan seseorang terhadap hukum Taurat saat masih berlaku akan memengaruhi kedudukan mereka di kerajaan surga. Ingatlah bahwa kerajaan surga memiliki aspek masa depan. Mereka yang hidup sebelum kedatangan kerajaan surga di dalam pengertian sekarang, yaitu gereja, masih bisa berada di dalam kerajaan dalam arti masa depan.
jadi now and future, ya, present and future, karena pada saat ini kerajaan Allah itu sudah tiba karena Yesus bertahta di hati kita dan kita mengikuti kerajaan Allah, mengikuti perintah-perintah Allah. Kita hidup sebagai warga kerajaan surga, dan nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan segala sesuatu akan disempurnakan, nah itu juga akan berlaku. Jadi kita hidup di dalam masa present and future, masa depan akan menjalani kehidupan di dalam kerajaan surga yang lebih sempurna daripada sekarang ini. Perhatikan apa yang dikatakan tentang Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ini artinya setelah Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus memanggil bangsa-bangsa dari segala penjuru untuk menjadi umat-Nya. Tetapi kemudian perhatikan apa yang dikatakan tentang anak-anak dari kerajaan. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Matius 8 ayat 12. Dengan demikian, kedudukan seseorang di kerajaan surga dalam arti masa depan akan dipengaruhi oleh kelakuan mereka terhadap hukum Taurat saat mereka masih hidup di dunia ini. Jadi berbahagialah yang setia untuk melakukan hukum Tuhan. Pertanyaan penting, apakah Yesus menggenapi hukum Taurat? Jika tidak, tujuannya datang ke dunia ini gagal. Sebaiknya kita mematuhi hukum dalam arti yang paling ketat. Kita melihat justru ketika Tuhan Yesus datang, Dia menggenapinya, mulai dari sunat dan tidak makan makanan yang najis. Jika Dia melakukannya, Dia mencapai tujuannya. Dan memang Yesus telah menggenapi hukum Taurat dan Dia datang untuk mencapai tujuan itu. Kita tidak perlu heran menemukan hukum atau perjanjian baru yang sekarang mengatur umat Tuhan yang hidup pada hari ini. Sungguh Yesus pasti telah menggenapi hukum perjanjian lama. Karena telah ada perubahan di dalam Imamat Ibrani 7 ayat 11-14. Karena itu andai kata oleh Imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang telah dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Dalam kitab Ibrani tertulis, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan atau karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ibrani 7 ayat 18-19 dan 22. Seperti yang dinubuatkan oleh hukum itu sendiri, ia telah diganti dengan hukum yang baru menurut Ibrani 8 ayat 6-13. Meskipun Yesus akhirnya memenuhi hukum Taurat dan kitab para nabi, pada saat Dia mengkhotbahkan khotbah ini, hukum Taurat belum terpenuhi. Begitu sesuai dengan pernyataannya di ayat yang ke-19. Dia mengajari para murid-Nya untuk menjadi setia pada hukum Tuhan seperti saat hukum itu diberikan. Tetapi bagaimana dengan perbedaan yang ditemukan di Matius 5 ayat 21 hingga ayat yang ke-48? Bukankah hal ini akan dipandang sebagai perbandingan antara hukum lama dan hukum baru? Inilah beberapa pemikiran. Hal yang kedua, tentang kontras yang dibuat oleh Yesus. Banyak pemahaman Yesus mengkontraskan yang lama dan baru, yaitu membandingkan hukum Musa dengan hukum Kristus.
yang akan mengatur kerajaannya. Ini dasarnya ajaran Yesus bahwa hukum lama hanya mencela tindakan lahiriah, tetapi hukum baru yang diperkenalkan oleh Yesus mencela kondisi batin yang mengarah pada tindakan luar. Namun memahami kontras menjadi berbeda. Ini adalah kontras antara penafsiran dan penerapan tradisi ataupun tradisional dari hukum Taurat. Kebenaran kerajaan surga yang akan dituntut oleh Yesus kepada murid-muridnya. Faktanya, Yesus menunjukkan kebenaran kerajaan surga tidak bertentangan dengan cara yang ditafsirkan banyak orang dan menerapkan hukum Taurat, namun selaras dengan semangat asli hukum Taurat sebagaimana yang diberikan kepada Musa dan kepada orang Israel. Alasan pandangan tersebut, pandangan lain akan tampak aneh dalam terang ayat 19. Yesus baru saja memperingatkan agar tidak mengubah perintah hukum. Pandangan pertama adalah Yesus melakukan hal yang baru saja dia peringatkan. Jika Yesus mengacu pada apa yang diperintahkan Musa dalam hukum Taurat sendiri, kemungkinan kata-kata berbeda yang akan digunakan. Di lain waktu, Yesus pasti mengacu pada apa kata hukum Taurat yang sebenarnya. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Matius 8 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebaliknya, kita lebih mungkin menemukan Yesus berulang kali menggunakan frase untuk merujuk pada ajaran dan interpretasi lisan daripada firman Tuhan yang tertulis. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang, Matius 5 ayat 21 dan 27. Telah difirmankan juga, Matius 5 ayat 31. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan, Matius 5:33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, Matius 5 ayat 38 dan 43. Dalam dua perbedaan, Yesus merujuk pada pernyataan tidak genap ditemukan dalam hukum Musa. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Matius 5:21. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Matius 5 ayat 43. Di sini Yesus bereaksi bukan terhadap hukum itu sendiri, tetapi terhadap cara yang sering digunakan. Kita juga harus ingat bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu sama dengan pikiran hukum Kristus. Bisa kita cek di dalam Ulangan 6 ayat 4-7, Yesaya 29 ayat 13-14. Kesimpulannya, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat yang dia lakukan dengan menggenapi banyak nubuatannya. Hukum itu sekarang telah diganti dengan perjanjian baru Tuhan kita. Dalam menggambarkan kebenaran yang diharapkan dari mereka yang berada di bawah perjanjian baru, Yesus akan bandingkan dengan interpretasi dan penerapan tradisional yang diturunkan secara lisan. Tunjukkan bagaimana kebenaran kita harus melebihi kebenaran para ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam pelajaran kita berikutnya, kita akan mulai melihat tuntutan kebenaran Yesus kepada setiap diri kita. Kiranya setiap diri kita yang pada saat ini sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, jadi membuat kita berbahagia sekali dapat memiliki Alkitab yang lengkap, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian yang baru, untuk menuntun kita hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan terhadap umatnya, yakni setiap diri kita. Kiranya setiap kita bersuka cita memegang Taurat Tuhan, memegang firman Tuhan. Shalom.